Ya, saya lanjutkan. Yang pertama, ada dokumentasi tentang riwayat secukupnya seperti diagnosa dan prognosa. Yang kedua, ada dokumentasi telah sistemik. Yang ketiga, ada dokumentasi dari uji dan pengukuran yang terpilih untuk menentukan status pasien. Tujuan utama ringkasan pemulangan adalah untuk mendokumentasi status pasien pada saat dia dipulangkan. Ringkasan pembuangan tidak meminta reevaluasi lengkap, namun terapis harus melaporkan perubahan dalam partisipasi pasien, kegiatan, dan segala batasan atau gangguan yang berkaitan dengan tujuan yang dinyatakan. Ini dapat diberikan dalam pernyataan ringkas atau dalam bentuk tabel. Selanjutnya, manfaat lainnya yaitu template dokumentasi yang direncanakan untuk dokumentasi terkomputerisasi dapat berisi elemen standar. Elemen standar ini dapat dihubungkan secara langsung dalam sistem unik untuk menjaga efisiensi dan mengurangi redundansi dan potensi kesalahan. Manfaat utama lainnya dari dokumentasi komputer termaksud peningkatan keterbacaan catatan medis, penurunan kebutuhan ruang untuk menyimpan catatan medis, dan peningkatan rahasia catatan medis. Selanjutnya, bukti catatan medis elektronik. Dalam tinjauan sistemik, Wu dan Strauss tahun 2006 melaporkan peningkatan dokumentasi dalam hal waktu pertemuan pasien lebih banyak menggunakan standar variabel dan meningkatkan akurasi diagnosis menggunakan Electronic Medical Record atau EMR dibandingkan dengan sistem berbasis pena dan kertas dalam praktik ortopedi. Selanjutnya akan saya bacakan Electronic Record in Physical Therapy Practice. Dokumentasi terapi fisik tradisional menggunakan pena dan kertas. Beberapa klinik dan institusi hanya menggunakan catatan naratif, sedangkan yang lain telah menggunakan formulir pracetak. Formulir pracetak adalah salah satu cara di mana dokumentasi terapi fisik menjadi lebih standar di beberapa dekade. Tetapi karena semakin banyak fasilitas kesehatan yang mengadopsi sistem dokumentasi komputer, terapi fisik secara bertahap beralih dalam penggunaan dalam praktik dan departemen. Selanjutnya, manfaat dan kekurangan komputerisasi dokumen dalam terapi fisik. Manfaatnya sebagai standarisasi elemen data dan praktik pembuatan bagan, kemudian penghapusan redundansi dan pengurangan kesalahan, aksesibilitas tanggal secara real time, kemudian efisiensi biaya, dokumentasi hasil pengukuran yang difasilitasi, peningkatan keterbacaan rekam medis, penurunan kebutuhan ruang untuk menyimpan catatan medis, kemudian peningkatan kerahasiaan rekam medis. Kekurangannya membutuhkan keuangan awal investasi, waktu pengembangan perangkat lunak untuk memodifikasikan dan kebutuhan pelatihan staf. Berikutnya ada referensi yang diambil. Sekian dari kelompok, kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan.
Bagaimana dari teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang tanya? Oke. Cukup jelas? Atau bablas? Ya udah, kalau nggak mau tanya ke teman kelompok, ada yang mau tanya ke saya nggak? Nggak ada juga. Oke lah. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya ya. Oke. Nah, sebentar aja. Sebentar. Saya aja yang tanya biar kalian tahu kalian tadi nyimak atau enggak. Nah, coba sebutin apa kekurangannya tadi, komputerisasi tadi, dokumentasi. Ada 3. Yang saya tunjuk siapa ya? Siapa yang saya tunjuk ya? Fairuza. Apa coba tadi? Fairuza. Fairuz. Iya Pak, tunggu sebentar Pak. Oh, iya. Iya, tadi keuntungan atau apa kekurangannya ya Pak? Kekurangannya. Oh ya, untuk kekurangannya itu membutuhkan keuangan awal investasi, terus untuk kebutuhan pelatihan stafnya juga kurang, terus satu lagi untuk waktu pengembangan perangkat lunak untuk memodifikasikannya. Oke. Nah, terus kelebihannya yang saya jarang ngobrol siapa ya? Prapang. Apa kelebihannya Prapang? Iya Pak, izin menjawab ya Pak. Kelebihannya mungkin salah satunya efisiensi biaya ya Pak ya. Oke, terus? Terus dia penghapusan redundansi dan pengurangan kesalahan.
Redundansi itu apa coba? Nggak tahu, Pak. Oke. Maaf, Pak. Ya udah. Sekarang yang presentasi jawab. Redundansi apa maksudnya? Izin menjawab, Pak. Duplikasi atau penyimpanan data yang sama. Di materi diganti aja tuh. Penghapusan replikasi dan pengurangan kesalahan. Gitu ya. Pakai bahasa yang mudah dimengerti aja. Oke. Tadi udah nyebutin berapa tadi? Apa aja tadi? Terapan? Tadi efisiensi biaya, penghapusan redundansi, dan pengurangan kesalahan. Baru 2, Pak. 2. Oke, 2 aja. Sebutin 2 nggak apa-apa. Sisanya masih ada orang yang lain. Ya udah, makasih, Pak. Siapa nih? Yo, Noval Zaini. Apa kelebihannya, manfaatnya? Oke, Pak, izin menjawab. Sebagai standarisasi elemen data dan praktik pembuatan bagan, terus aksesibilitas tanggal secara real time. Ya, udah sip. Oke. Nah, jadi saya nggak akan bahas lagi karena saya yakin kalian udah pegang PPT-nya dan udah baca. Posisi sekarang pada pegang PPT dan siap baca gitu kan. Nah, pada sekarang kan kita modelnya udah digitalisasi ya semuanya ya. Kita udah beralih ke era, bahkan sekarang eranya 5.0 kan, sudah berangsur-angsur dari 4.0 ke 5.0. Di mana di sini semuanya udah menggunakan aplikasi, semua berbasiskan software. Nah, saya nggak akan bicara banyak karena di setiap rumah sakit dia akan punya softwarenya sendiri-sendiri. Di rumah sakit A pasti beda sama rumah sakit B. Rumah sakit B pasti akan beda dengan rumah sakit C. Apabila nanti mereka sudah menggunakan sistem digitalisasi atau penggunaan software. Nah, tetapi apa yang perlu diingat adalah kita harus bisa memilah-milah apa aja yang harus diberikan atau diinput pada software tersebut. Nah, sebisa mungkin adalah kita tidak mengurangi apa yang harusnya ada di dokumentasi yang ada di hard fisik ketika kita masukkan di software. Gitu. Tahu nggak maksud saya? Nggak paham. Oke. Jadi gini, pendokumentasian status klinis pasien ataupun medical record dari pasien pada dasarnya ada 2 cara. Yang pertama kan bisa pakai kita konvensional, kita masih pakai kertas, kita catatin satu-satu, gitu kan. Yang kedua udah pakai software, kita tinggal ketik-ketik, kita pasien masuk, kita tanganin, kita ketik-ketik, kita masukin semuanya. Atau mungkin lewat handphone kita masukin semuanya. Nah, sebisa mungkin apa yang ada di berkas medical record yang harusnya kita tulis di kertas itu tidak kurang, itu adalah standar yang harus kita masukkan di software tersebut, gitu ya. Jangan sampai yang mau awal mulanya ada jadi tidak ada. Sebisa mungkin kalau namanya update kan harusnya lebih komplit. Makanya tadi ada sedikit pada kekurangan itu perlu adanya pengembangan karena ketika kita mempunyai pengembangan itu nggak bisa langsung. Misalkan kita menemukan ternyata di digitalisasi di software ini harusnya ada pemeriksaan A misalkan, tetapi belum ada form untuk pemeriksaan tersebut. Ini kita harus menunggu developer softwarenya dulu untuk melakukan update pada aplikasi, baru kita bisa aplikasikan, baru kita bisa laksanakan. Tetapi ketika kita menggunakan yang basically kayak kertas, masih konvensional, penambahan akan lebih mudah dilakukan. Ada beberapa plus minusnya sebenarnya. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita cukupkan nih. Ya Allah, kuliah hari ini cuma berapa menit ini?
Nggak ada pertanyaan? Cukup jelas? Bilal jelas? Bilal? Insya Allah jelas, Pak. Jelas ya. Oke lah. Jadi nanti belajar teman-temannya, saling share soalnya nanti kan yang diinput ke itu Google Form biar nilainya bagus, gitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Mungkin bisa dipakai untuk jam perkuliahan lain. Beneran nggak ada pertanyaan? Udah paham? Oke lah, yaudah. Bapak interupsi, Pak. Iya, silakan. Bapaknya. Ya, Pak, saya Fitri ya, Pak. Kalau misalkan nih, Pak, seorang fisioterapis gitu, salah diagnosa gitu, dokumentasinya itu harus dilakukan pengulangan atau gimana ya, Pak? Oke. Makasih, Pak. Gitu ya. Salah diagnosa. Jadi maksudnya gimana dulu nih? Misalkan dia harusnya osteoartritis, kamu diagnosa rheumatoid arthritis, misalkan gitu, Fitri. Oh iya. Jadi diagnosa itu bisa berkembang, maksudnya berkembang. Dan ketika kita diagnosa tersebut, ya mungkin karena data kita mengarahnya ke situ pertama. Jadi kita nggak perlu revisi di data awal, kita nggak perlu revisi karena memang yang kita temukan seperti itu. Catatan bahwa ketika kita menegakkan diagnosa, kita harus paham dulu dengan kriteria-kriterianya untuk menegakkan diagnosa tersebut. Misalkan kalian mau mendiagnosis osteoartritis, kalian harus ada kriteria-kriterianya. Contohnya ada osteofit, ada penyempitan celah sendi, terus kaku di pagi hari, nyeri lutut, seperti itu. Nah, ketika kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, barulah kita lakukan diagnosa. Kalau untuk kesalahan diagnosa, sebenarnya relatif jarang terjadi. Karena harusnya kita melakukan diagnosa itu ketika data dukungnya udah full, udah penuh. Nah, tetapi misalkan namanya manusia kan kita nggak ada yang tahu ya. Ketika kita nanti salah, oh ternyata salah, ya udah kita revisi di catatan medis yang terbarunya, kita lupakan yang lama. Jadi bisa kalian tambahkan ada kecenderungan diagnosis kurang tepat di awal diagnosis, arah diagnosis lebih ke arah apa? Gitu ya. Oke. Saya masih ada utang pertemuan nggak sih sama kelas kalian? Sipen-sipen yang lain? Udah nggak ada, Zidni saya udah nggak ada TM lagi ya? Cuma praktek aja ya, Zidni ya? Iya Pak, cuma praktek. Habis lebaran ya? Iya baik Pak. Oke. Itu aja ya? Sama apa sih? Manual siapa manual? Manual udah selesai semua? Izin menjawab Pak, terapi manual sudah Pak. Oke. Udah ya, berarti udah kelar semua. Berarti nanti kita ketemu mungkin di pertemuan terakhir di muskulo ya, yang operasi ligamen. Oke, terima kasih. Sekian dari saya mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi setelah lebaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.